banget buat kita semua. Saya Dea Safira dan hari ini saya bareng 4 teman saya dari Universitas Bina Bangsa Get Sempena. Guys, perkenalkan nama saya Hilwa Syakira, saya dari Fakultas FK Prodi PGSD Angkatan 2024. Halo guys, perkenalkan nama saya Najiban Faiza, saya dari Fakultas FK Prodi PGSD Angkatan 2024. Halo guys, perkenalkan nama saya Jamila Tunaila, saya dari Fakultas FKIP Prodi PGSD Angkatan 2024. Guys, perkenalkan saya Dina Khairul Irma dari Fakultas FKIP Prodi PGSD Angkatan 2024. Kenapa sih dunia semakin maju tapi masih banyak yang hidup miskin dan kelaparan? Di sini saya akan bakalan ngobrol santai tapi serius soal kesenjangan ekonomi dan kemiskinan global. Nah, kita mulai dari dasar dulu ya. Hilwa, boleh bantu jelasin apa itu sebenarnya kesenjangan ekonomi? Oke, jadi kesenjangan ekonomi itu adalah kondisi di mana kekayaan atau pendapatan tidak terbagi secara adil. Contohnya gampang. Misalnya ada salah seseorang yang bisa punya 3 mobil, ada seseorang yang bisa punya 2 rumah, dan liburan ke luar negeri. Tapi orang lain makan aja susah, dapat kerja seharian cuma dapat cukup buat hidup satu hari. Ini bukan hanya tentang miskin dan kaya, tapi juga soal akses. Orang kaya punya akses ke pendidikan bagus, rumah sakit berkualitas, teknologi yang canggih. Sementara yang miskin bagaimana? Seringkali nggak punya kesempatan yang sama. Terima kasih ya buat jawaban dari Hilwa, dan selanjutnya akan saya dengarkan dari teman yang lain. Kalau dunia udah makin canggih, kenapa masih ada yang tertinggal? Nah, penyebabnya itu banyak banget. Yang pertama, sistem ekonomi dunia. Pertama, sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalis. Kapitalisme memang bisa bikin orang jadi kaya ya, tapi seringnya cuma yang udah punya modal yang makin kaya. Kedua, pendidikan yang mahal. Bayangin, kalau kamu lahir di keluarga miskin, kamu harus kerja bantu orang tua, nggak bisa lanjut sekolah, gimana mau bersaing. Ketiga, korupsi uang negara. Yang seharusnya buat membangun malah korupsi. Jadinya nggak ada perbaikan infrastruktur, sekolah, atau lapangan kerja. Dan pandemi kemarin itu bikin semuanya tambah parah, banyak keluarga parah, banyak orang kehilangan pekerjaan, harga naik, dan kesenjangan makin jelas. Terus bagaimana akibatnya? Nah, akibatnya makin banyak pengangguran, meningkat, anak-anak ke sekolah, kesehatan memburuk. Jadi, ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan. Wah, terima kasih ya jawaban dari Najiban, dan selanjutnya akan kita dengerin dari teman yang lain. Nah, menurut saya, lihat ke lapangan banyak banget contoh nyatanya. Contohnya tuh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, walaupun negara itu super kaya dan maju, tunawisma di kota besar kayak di Los Angeles, New York, itu jumlahnya ribuan. Ada yang tidur di tenda, di bawah jembatan, bahkan di jalan. Di Afrika ada negara kaya sumber daya alam, emas, minyak, berlian, tapi rakyatnya menderita karena korupsi dan konflik. Di Indonesia, di satu sisi ada mall mewah, gedung tinggi, orang belanja jutaan, tapi di sisi lain, di pedesaan atau daerah tertinggal, ada anak-anak yang sekolah tanpa sepatu, atau orang tua yang kerja keras tapi gajinya cuma cukup buat makan. Jadi, kesenjangan itu nyata dan kita tidak lihat langsung, bukan cuma di berita. Terima kasih ya jawaban dari Naila, dan saya akan mendengarkan dari jawaban teman yang lain. Terus solusinya apa? Apakah bisa diperbaiki? Tapi perlu kerjasama dari banyak pihak. Contohnya nih, yang pertama dari pemerintah. Jadi perlu program yang adil, subsidi pendidikan dan kesehatan, lapangan kerja yang layak, dan berantas korupsi. Dari masyarakatnya, pertama itu jangan apatis. Yang kedua, dukung UMKM, berdonasi untuk yang membutuhkan, buka relawan atau komunitas yang bersama. Jadi selanjutnya itu dari kita sendiri, mulai dari hal kecil, peduli sesama sekitar, teman yang kesulitan,
Terima kasih ya Lema atas pendapatnya. Wah, luar biasa ya obrolan hari ini. Semoga kalian yang dengerin juga ikut merenung. Kalau dunia ini cuma untuk orang kaya, berarti kita gagal dong jadi manusia. Terima kasih buat teman-teman yang udah sharing dan buat kalian yang dengerin sampai habis. Jangan lupa subscribe podcast ini, share ke teman-temanmu, dan kalau kalian punya cerita atau pengalaman soal ketimpangan, boleh banget DM atau komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap peduli, tetap manusiawi. Bye-bye.